Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurenza Parera dengan NIM 23230086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori etika Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam video ini berupa yang pertama ada sejarah perkembangan internet, yang kedua Internet of Things atau IoT, yang ketiga Artificial Intelligence atau AI, keempat Big Data, kelima blockchain, dan terakhir ada etika bisnis Islam dalam bisnis online e-commerce. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1989 dan mengalami banyak perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 1990, John Romke menciptakan sebuah perangkat inovatif berupa pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui koneksi internet. Sebuah langkah awal yang menunjukkan potensi konektivitas antar perangkat. Kemudian, pada tahun 1994, Stephen Mann menciptakan Wordcam, sebuah kamera yang dipasang di tubuh untuk merekam aktivitas secara langsung, memperkenalkan konsep teknologi yang lebih personal dan interaktif. Pada tahun 1997, Paul Szabo memberikan penjelasan mengenai sensor, yang menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi lebih lanjut. Pada tahun 1999, Kevin Ashton, anggota komunitas radio, mengembangkan radio frekuensi identification atau RFID, sebuah teknologi yang memungkinkan identifikasi dan pelacakan objek secara otomatis menggunakan gelombang radio yang merupakan salah satu komponen kunci dalam konsep Internet of Things atau IoT. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Internet of Things atau IoT. Tahukah kamu, IoT sendiri merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas. Konektivitas internet yang terus-menerus dalam menghubungkan berbagai perangkat secara langsung. Dalam pengertian dasar, IoT adalah jaringan yang memungkinkan objek tertentu untuk mentransfer data melalui internet tanpa melakukan interaksi manusia atau antar manusia dengan komputer. Teknologi ini sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan melalui penggunaan sensor cerdas dan perangkat pintar yang saling terhubung melalui internet. Dengan menghubungkan perangkat dan objek dalam satu jaringan, IoT membuka peluang besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih efisien dan otomatis. Baik dalam kehidupan pribadi, industri, maupun sektor publik. Ada beberapa unsur pembentukan IoT yang mendasar, termaksud yang pertama, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Konektivitas dalam IoT ada kemungkinan membuat atau membuka jaringan baru. Dan jaringan khusus IoT, jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga, ada sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik disebanding mesin canggih lainnya. Yang keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termaksud pasif. Yang terakhir, perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang semakin kecil makin murah dan lebih kuat dari masa ke masa. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang besar dan kompleks, yang tidak dapat dikelola, diproses, atau dianalisis dengan menggunakan metode tradisional. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk media sosial, sensor IoT, transaksi bisnis, dan masih banyak lagi.
Karakteristik Big Data jika dilihat dari segi karakteristiknya, awalnya Big Data dijelaskan memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama volume, mengacu pada jumlah data yang sangat besar dan ini bisa mencapai petabyte, 1000 terabyte atau lebih. Kedua, kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Data dapat datang dalam waktu nyata atau real time atau dalam batch. Varietas, berbagai jenis data yang ada termasuk data terstruktur seperti tabel dalam database, semi-struktur seperti XML atau JSON, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Pembahasan yang keempat ada Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah AI dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan program yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar memahami bahasa, mengenai pola, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. AI dapat dijadikan menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama AI sempit atau Neuron AI. Sistem yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan wajah, asisten virtual, atau rekomendasi produk. Contoh, Siri, Google Assistant. Yang kedua ada AI umum, General AI, sistem yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain, mirip dengan kecerdasan manusia. Saat ini, AI umum masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada pembelajaran mesin atau Machine Learning, sebidang AI yang menggunakan algoritma untuk menganalisis data, belajar dari data tersebut, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Yang terakhir ada pembelajaran mendalam Deep Learning, metode dalam pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis data yang kompleks. AI memiliki aplikasi yang luas, mulai dari otomasi industri, analisis data, pengembangan produk, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, AI terus berkembang dan berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang kelima, yaitu blockchain. Para ahli mengungkapkan bahwa blockchain adalah suatu sistem transaksi dan manajemen data digital yang tersebar, di mana semua pengguna sistem tersebut mempunyai satu konsensus bersama. Dengan membuat sistem secara tersebar, blockchain menghilangkan peran perantara sehingga bisa membuat biaya transaksi lebih murah. Konsep blockchain mempunyai 5 kata kunci. Yang pertama, desentralisasi. Blockchain beroperasi tanpa otoritas pusat, memungkinkan data dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Kedua, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua peserta jaringan, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, keamanan. Data yang disimpan dalam blockchain dilindungi oleh kriptografi, membuatnya sulit untuk diubah atau dipalsukan. Keempat, ada imutabilitas. Setelah data dicatat dalam blockchain, sulit untuk mengubahnya, sehingga menciptakan catatan yang permanen dan dapat dipercaya. 5. Ada smart contract. Kontrak pintar dalam program yang dijalankan di atas blockchain memungkinkan otomatisasi dan eksklusif transaksi berdasarkan kondisi tertentu tanpa perantara. Kemudian kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu etika bisnis Islam dalam bisnis online e-commerce. Tahukah kamu, etika sangat penting untuk membangun dan memperkuat rasa saling percaya dalam bisnis. Praktik usaha yang tidak etis dapat menurunkan produktivitas dan menghambat efisien. Dengan semakin berkembangnya bisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri, muncul tantangan baru berupa tuntunan untuk beroperasi secara etis di berbagai negara. Dalam ekonomi global,
Transparansi menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing, yang memerlukan daya saing yang berasal dari produktivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, etika bisnis sangat diperlukan untuk menjalankan praktik e-commerce yang dapat membangun kepercayaan tersebut. Etika bisnis dalam e-commerce menunjukkan perlunya prinsip yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Berikut ada beberapa aspek penting dari etika bisnis Islam yang relevan dan bisnis online e-commerce. Yang pertama, ada kejujuran atau sidik. Pelaku bisnis harus jujur dalam semua aspek transaksi, termasuk dalam deskripsi produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Penipuan dan misleading informasi harus dihindari. Yang kedua, ada keadilan. Praktik bisnis harus adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pemasok, dan karyawan. Harga yang ditetapkan harus wajar dan tidak merugikan pihak lain. Ketiga, transparansi. Informasi mengenai produk, layanan, dan syarat transaksi harus disampaikan dengan jelas dan terbuka. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap sebelum membuat keputusan pembelian. Tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Ini termasuk memperhatikan kesejahteraan karyawan, berkontribusi pada masyarakat, dan menjaga lingkungan. Yang terakhir adalah larangan riba. Dalam bisnis online, pelaku harus menghindari praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Ini berarti tidak mengenakan bunga pada pinjaman atau cicilan yang ditawarkan pada konsumen. Yang keenam adalah larangan gharar. Gharar menunjuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dalam e-commerce, ini berarti menghindari praktik yang tidak jelas atau berisiko tinggi yang dapat merugikan konsumen. Ketujuh, etika pemasaran. Promosi produk harus dilakukan dengan cara yang etis dan tidak menyesatkan, dan tidak mengeksploitasi konsumen. Iklan harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan tidak mengandung unsur merugikan. Kepuasan pelanggan. Pelaku bisnis harus berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan memenuhi harapan pelanggan. Ini termaksud menangani keluhan dengan baik dan memberikan solusi yang memuaskan. Kesembilan, inovasi dan kualitas. Mendorong inovasi dalam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang berkualitas dan bermanfaat. Yang terakhir ada kepatuhan pada hukum. Mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam e-commerce, pelaku bisnis tidak hanya dapat membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Ini akan berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laurenza Parera, pamit undur diri. Terima kasih.